Warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Miss berharap kalian baik-baik saja ya dan jaga kesehatan kalian. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi baru. Tetapi sebelum itu Miss ingin menanyakan kalian dulu. Di sini ada yang tahu nggak benda-benda apa saja yang biasanya ada dalam kelas? Ya, betul. Benda-benda dalam kelas seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, buku, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada yang bisa menebak kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas materi things around us atau benda yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi things around us, terutama things at school atau bahasa Indonesianya adalah barang-barang yang ada di sekolah. Mari kita bagi dulu materi ini ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama things in the school bag, benda apa saja yang biasanya ada di dalam tas. Kedua, things in the classroom, benda apa saja yang biasanya ada di dalam kelas. Dan ketiga, ruangan apa saja yang ada di sekolah. Yang pertama, things in the school bag, benda apa saja yang ada dalam tas. Biasanya ada pensil, pen, eraser, correction pen, ruler, cutter, pencil case, book, drawing book, color pencil, dan binder. Nah, kemudian untuk things at the classroom, benda apa saja yang ada dalam kelas, seperti yang kita tahu di sana ada meja, kursi, papan tulis, penghapus, lemari, layar untuk proyektor, pendingin ruangan, kipas angin, rak buku, mading, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rooms in the school, ruangan apa saja sih yang ada di sekolah, yaitu ada kantin, perpustakaan, teacher's room, classroom, laboratori, segala schoolyard, lapangan sekolah, dan toilet. Nah, lanjut. Sebelum kita belajar untuk membuat kalimat yang sering digunakan untuk menyatakan benda, keberadaan benda, serta banyak atau dikitnya benda, pertama kita akan belajar mengenai penggunaan artikel terlebih dahulu, yaitu en, dan de. Artikel di sini bukan kumpulan kalimat yang diketik di kertas atau komputer ya, bukan itu. Artikel yang kita bicarakan di sini termasuk bagian adjektif, kata sifat yang fungsinya untuk menerangkan kata noun, yaitu kata benda. Apa arti kata dan en? Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan en berarti kata benda berjumlah satu, misalnya sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan dan en adalah untuk menyatakan satu benda karena jumlahnya hanya satu. Tentu saja benda tersebut tunggal atau singular dan dapat dihitung countable. Nah, contoh kalimat penggunaan artikel a di sana ada I have a television. Saya mempunyai sebuah televisi. Spiderman is a superhero. Jadi Spiderman adalah seorang pahlawan super. Ketiga, Budi has a cat. Budi mempunyai seekor kucing. Dan kalimat penggunaan artikel an itu seperti my mother bought an orange. Ibu saya membeli sebuah jeruk. Next, I want to get umbrella. Saya ingin mengambil sebuah payung. Nah, perhatikan pada beberapa contoh kalimat yang telah kalian lihat dan baca di atas. Di sana akan ada yang memakai artikel dan en. Apa bedanya? Kalau dipakai untuk benda tunggal yang diawali huruf konsonan atau huruf mati seperti B, C, D, E, F, G, H, L, bla 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 bla. Contoh, a girl, a book, a trip, a horse, a saw. Sedangkan untuk en dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Contoh, an umbrella, an egg, an actor, an invitation, an eagle. Lanjut, penjelasan lanjutnya. Dipakai untuk kata benda yang diawali dengan suara konsonan, atau istilah mudahnya kalian fokus saja pada pengucapan bukan ejaannya. Meskipun huruf awalannya tertulis huruf vokal. Contoh nih, a user. Dibacanya kan user. Jadi seolah-olah diawali huruf konsonan Y atau Y. Contoh lainnya, a university. Dibacanya kan university. Jadi seolah-olah diawali huruf konsonan Y atau Y.
Nah, untuk an dipakai untuk kata benda yang diawali dengan suara vokal atau istilah mudahnya. Kalian fokus saja pada pengucapan, bukan ejaannya, meskipun huruf awalnya tertulis huruf konsonan. Contoh, an hour dibacanya kan hour, hour, seolah-olah diawali dengan huruf e atau a. Nah, lanjut. Nah, perlu kalian ingat bahwa artikel e dan en tidak boleh diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh nih, I need a water itu tidak boleh kalian langsung saja I need water, karena water tidak bisa dihitung. Kemudian yang kedua, we want to buy a sugar. Nggak usah pakai a sugar, langsung saja we want to buy a sugar. Langsung saja we want to buy sugar, karena kan gula kan tidak bisa dihitung. Nah, kemudian untuk penggunaan kata de, arti kata de apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, de berarti itu artikel de mengacu pada benda secara spesifik. Biasanya benda tersebut sudah disebutkan pada percakapan sebelumnya, baik pembicara maupun pendengar sudah tahu benda mana yang dimaksud. Jadi penggunaan de adalah untuk menyatakan benda spesifik, tak peduli jumlahnya satu atau banyak. Oleh karena itu, de digunakan pada semua jenis kata benda, singular countable, plural countable, and uncountable. Contoh, the ball, the balls, the cat, the cats, the person, the people, the university, the universities, the rain, the advice, the homework, or the money. Contoh kalimatnya, this is the cat I found yesterday. Ini adalah kucing yang saya temukan kemarin. Di sini kita berbicara mengenai kucing yang spesifik, yaitu kucing yang disebutkan, yakni kucing yang saya temukan kemarin. Kedua, I saw the person who broke our windows last night. Aku melihat seseorang itu memecahkan jendela kita tadi malam. Di kalimat ini kita berbicara tentang seseorang yang spesifik, yaitu seseorang yang memecahkan jendela tadi malam. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Miss ya. Jadi kita sudahi saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.